Cuman memang Gus Nur ini menggunakan metode ini belum sampai pada hal yang pamungkas, sebenarnya masih banyak cara untuk memverifikasi kebenaran. Tapi it's okay lah, itu cara Gus Nur, saya katakan tadi, cara Gus Nur untuk meyakini satu kebenaran, akhirnya dia dengan mubahalah. Sementara setelah dia minta membantu Bambang Tri kepada saya, kita ini kan orang hukum, advokat, metode memverifikasi kebenaran kan tidak dengan demikian gitu. Walaupun itu ada keyakinan agama, tetapi bagi kami advokat ya, cara menguji validitas kebenaran itu adalah membawa ke pengadilan. Di sanalah nanti kita bisa mendengar keterangan para pihak, bukan hanya versi Bambang Tri, tapi juga pihak yang dianggap keliru dalam hal ini tergugat, dan kemudian ada bukti-bukti, dan nanti yang menilai juga bukan kita, kembali kepada hakim gitu. Pertama, motif ini kepentingan bangsa dan negara. Ya, kalau ini ijazah kepala desa yang seperti viral nggak ada masalah, paling kan kita kehilangan kepala desa saja gitu. Tapi kalau ini isunya presiden, tentu kita kan tidak ridho memiliki presiden yang dalam tanda petik ilegal, inkonstitusional, karena tidak memenuhi syarat. Karena salah satu syaratnya itu kan pendidikannya minimal SMA atau sederajat, dan kalau ijazahnya palsu kan berarti tidak memenuhi syarat. Yang kedua juga ada motif saya ingin menyelamatkan wibawa presiden juga, Bang. Kalau ini liar ya, kemudian menjadi bahan sosmed, diskusi tapi tidak ada kejelasan, kan kasihan presiden. Coba kita interogasi yang bersangkutan, karena ibarat permainan sepak bola ini sudah mengepung ke depan gawang ya, tiba-tiba pertandingan berakhir. Anti klimaks ya. Padahal tentu kita tidak ingin memojokkan, kita ingin tanya yang benarnya saja kan. Ahmad Hauzinuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Sehat, Bang? Amin ya rabbal alamin. Gimana? Sudah siap untuk wawancara hari ini? Oh siap, tidak ada yang tidak siap. Apa yang harus saya tanya ke Abang ini? Kebalik ya. Jadi satu-satunya YouTuber yang suka live ya kan, jam berapapun Refli Harun. Oke, kita lihat dulu ya pancingan-pancingan sobat era sekalian. Baik. Coba Jido buka polling. Apakah Anda setuju ya dengan pencabutan gugatan Bambang Tri di pengadilan aja ya, nggak usah di pengadilan negeri. Setuju? Tidak setuju? Nggak mikir. Tidak berpendapat ya. Oke, nanti kita lihat tuh. Banyak setuju atau banyak nggak setujunya ya kan? Oke, bro. Ya. Pertama, sebelum saya tanya motivasinya, alasan formalnya diulangi lagi. Kenapa itu dicabut? Yang pertama, hukum acara memang memperkenankan untuk itu. Jadi di 271 272 RV itu dijelaskan seorang penggugat itu boleh untuk melakukan pencabutan gugatan. Memang ada dua keadaan yang berbeda. Kalau belum masuk pokok gugatan, pokok perkaranya itu tanpa persetujuan tergugat, karena belum ada kepentingan dari tergugat yang terserang begitulah. Tapi kalau sudah masuk ke jawab jinawab, memang tidak bisa sepihak, harus ada persetujuan dari tergugat terhadap pencabutan itu. Itu dari sisi hukum acara memang memperkenankan. Nah, kemudian yang kedua tentang dasar daripada pencabutan itu atau alasan begitu ya. Sebenarnya tanpa alasan pun bisa saja orang menggugat dan mencabut gugatan, tetapi itu bisa dikatakan sebagai gugatan palsu begitu. Ya. Nah, kita cocok ya, gugatannya palsu, ijazahnya palsu. Ijazah palsu. Nah, sebelum saya masuk kepada kenapa mencabut, kenapa menggugat dulu begitu. Oke, ya. Silakan. Begini Bang, kita tuh kan sama-sama ingin kebenaran dan mencintai kebenaran. Dan akhirnya kita kan perlu metode untuk mencari kebenaran. Di dalam metode itulah kemudian terjadi uji validitas kebenaran. Hegel kan dia punya teori tentang dialektika.
tesis, antitesis, kemudian muncullah sintesis. Itulah cara dia untuk mencari kebenaran dengan cara mendialektikakan tesis dan antitesis. Nah, di tengah banyaknya kebohongan ini, Gus Nur juga akhirnya menemukan satu metode untuk mencari kebenaran. Menurut Gus Nur ya, banyaknya kebohongan ini, ya ini dengan mubahalahnya itu. Dan akhirnya Gus Nur meyakini apa yang disampaikan oleh Bambang Tri tentang ijazah palsu presiden, karena Bambang Tri berani mubahalah di podcast dia. Kemudian Gus Nur minta saya. Mubahalah itu coba dijelaskan bro, karena kan bro kan paham soal agama yang. Jadi mubahalah itu apa sih sebenarnya dan apa konsekuensi bagi orang yang berani melakukan mubahalah itu? Ya, mubahalah itu kan sebenarnya definisi umumnya itu adalah metode untuk meyakinkan atas suatu pernyataan kebenaran bagi orang-orang yang menentang setelah dalil-dalil kebenaran itu disampaikan. Sebenarnya mubahalah itu biasanya dua pihak dan harus ada salah satu pihak yang menentang. Kalau seseorang sudah diyakinkan dengan kebenaran ya tidak perlu mubahalah. Tetapi kalau dua pihak itu sama-sama meyakini kebenaran dengan perspektif yang berbeda dan itu perlu diyakinkan, maka di dalam mubahalah itu biasanya ada dua hal, isbat dan nafi. Pertama, mengisbatkan satu petaka bencana, yang kedua menafikan barokah, sehingga dengan mubahalah itu ada keyakinan siapa yang bohong nanti akan ditimpa petaka, musibah, bencana, bala dan seterusnya, dan sekaligus menafikan barokah, ya, rahmat dan seterusnya. Nah, ini biasanya senjata pamungkas gitu loh. Cuman memang Gus Nur ini menggunakan metode ini belum sampai pada hal yang pamungkas, sebenarnya masih banyak cara untuk memverifikasi kebenaran. Tapi oke lah, itu cara Gus Nur, saya katakan tadi, cara Gus Nur untuk meyakini satu kebenaran, akhirnya dia dengan mubahalah. Sementara setelah dia minta membantu Bambang Tri kepada saya, kita ini kan orang hukum, advokat. Metode memverifikasi kebenaran kan tidak dengan demikian gitu. Walaupun itu ada keyakinan agama. Tetapi bagi kami advokat ya, cara menguji validitas kebenaran itu adalah membawa ke pengadilan. Di sanalah nanti kita bisa mendengar keterangan para pihak, bukan hanya versi Bambang Tri tapi juga pihak yang dianggap keliru dalam hal ini, tergugat, dan kemudian ada bukti-bukti, dan nanti yang menilai juga bukan kita, kembali kepada hakim gitu. Waktu itu ada dua motif kenapa kami menerima. Pertama, motif ini kepentingan bangsa dan negara. Ya, kalau ini ijazah kepala desa yang seperti viral nggak ada masalah, paling kan kita kehilangan kepala desa saja gitu. Tapi kalau ini isunya presiden, tentu kita kan tidak ridho memiliki presiden yang dalam tanda petik ilegal, inkonstitusional karena tidak memenuhi syarat. Karena salah satu syaratnya itu kan pendidikannya minimal SMA atau sederajat. Dan kalau ijazahnya palsu kan berarti tidak memenuhi syarat. Yang kedua juga ada motif saya ingin menyelamatkan wibawa presiden juga, Bang. Kalau ini liar, ya kemudian menjadi bahan sosmed, diskusi tapi tidak ada kejelasan, kan kasihan presiden. Maka perlu juga kita siapkan satu forum agar presiden bisa mengklarifikasi dan selesai tuntas. Ada tambahan satu lagi sebenarnya. Kami tidak ingin juga kalau konten ini tidak masuk pada ranah pengadilan menjadi liar dan kemudian ada narasi sepihak dengan stigma misalkan menebar hoax, ya, sara, kebencian, keonaran, yang akhirnya banyak korban karena konten ini. Dan itu ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap gitu. Nanti yang ngundang Bambang Tri kena masalah, Bambang Trinya kena masalah, Gus Nurnya kena masalah, karena itulah kami buru-buru ini bawa ke pengadilan biar menjadi satu kasus hukum sehingga ya semua pihak harusnya menghormati. Tapi apa daya setelah ini masuk proses hukum ternyata juga Gus Nur ditahan, Bambang Tri juga ditahan. Itu mengapa kami masuk dan menggugat. Dan sayangnya tanggal 18 Oktober yang lalu ada momentum yang penting bagi Presiden kita Bapak Joko Widodo untuk bisa mengakhiri polemik ini sebagaimana rekomendasi Pak Amin Rais, datang dengan menunjukkan itu di pengadilan, terlepas belum proses pembuktian kan boleh saja ada media di situ. Kan kami juga sudah bisa meyakini bisa saja kita mencabut. Kenapa? Karena kita pahami klien kita keliru. Wah, ada kok aslinya, Presiden datang. Nggak ada masalah juga bagi kami. Kenapa? Kami juga punya kepentingan untuk menjaga marwah lembaga presidennya ya, bukan individunya ya. Kan tercemar sekali kalau ada lembaga presiden diisi orang yang tidak memenuhi syarat. Tapi belakangan kenapa kami cabut tadi? Yang pertama secara prosedur itu diperbolehkan, dimungkinkan. Secara alasan yang melatar belakangnya adalah kita dulu itu sejak menggugat itu tidak pernah kepikiran klien kita ditangkap. Karena kita juga sudah punya pengalaman gugat presiden dengan klien 4 orang saat itu ya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu aman-aman saja. Walaupun akhirnya kita dikalahkan karena pengadilan menyatakan tidak berwenang di NU waktu itu. Gak ada masalah lah. Nah kita yakin saja karena punya presiden.
Tapi Mungkin kalau dulu gugatannya enteng, kalau ini agak berat. mungkin saya tidak tahu lah karena presidennya kan sama-sama gugatan, Iya. sama-sama kepada presiden gitu, dan sama-sama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kalau dulu bedanya dulu dengan DPR. DPR juga kita gugat gitu. Oke. 2 perkara sekaligus. Nah, tanggal 3 Oktober kita catatkan dengan perkara 592/PDTK/PNJ/KTPST, ternyata tanggal 13-nya Bambang Tri dicokok dan 14-nya jadi tersangka dan ditahan. Tanggal 3 Oktober ya? 3 Oktober kita daftarnya ya. Kondakalnya sama dengan deklarasi Nasdem ya? Saya nggak tahu juga. Mungkin terinfiltrasi atau terinspirasi gitu. Oke, Begitu. Ketika matahari hanya di atas kepala panas melelehkan, ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu
Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.